Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sehat dengan saya Leni dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sobat Sehat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang gizi pada saat berpuasa, sekarang kita akan membahas tentang jadwal minum obat saat kita berpuasa. Mungkin di antara Sobat Sehat di rumah ada yang harus minum obat saat nanti berpuasa, atau keluarga atau sahabat. Nanti bisa dibagikan informasi ini kepada sahabat, teman yang ada di rumah. Oke, langsung saja kita kenalkan narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu Apoteker Catur Adi Purwanto MSI. Apa kabar Mas Catur? Alhamdulillah sehat Mbak Leni. Gimana? Mbak Leni juga sehat kan? Alhamdulillah Mas Catur. Mas Catur, sebentar lagi kan kita mau puasa nih ya. Ya. Nanti kita akan berbagi informasi nih gimana sih cara kita minum obat saat kita berpuasa. Oke, sebenarnya manfaat puasa sendiri itu apa ya? Kalau ditinjau dari sudut pandang kesehatan. Ya. Terima kasih waktunya. Salam sehat, tetap semangat. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, di mana populasi Indonesia itu sebagian besar adalah Muslim ya, dan di Rumah Sakit Tugurejo juga pasien-pasien yang berpenyakit kronis sangat banyak sekali, ada sekitar 1.900 di rawat jalan. Banyak sekali ya, sekali. Dan semuanya rata-rata setelah kita tanyakan, sebagian besar ingin berpuasa. Tentunya ini juga akan berimbas pada jadwal minum obatnya. Jadi sebenarnya manfaat puasa sangat banyak sekali bagi tubuh kita ya. Salah satunya sebagai untuk mengistirahatkan saluran pencernaan kita. Jadi ketika kita makan, kemudian kita minum, ada di dalam lambung sekitar 4 jam. Kemudian turun ke dalam usus sekitar 4 jam juga. Jadi ada sekitar 8 jam saluran pencernaan kita akan bekerja terus-menerus selama 1 tahun. Kemudian ketika kita berpuasa selama 1 bulan tersebut, saluran pencernaan kita akan istirahat dulu. Diistirahatkan sementara ya. Sampai nanti kita berbuka puasa. Nah, kemudian juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita berpuasa, maka leukosit tubuh kita akan naik, sehingga daya tahan tubuh kita bagus. Kemudian kita tidak gampang terkena penyakit. Kemudian juga keseimbangan hormonal ya. Ada namanya hormon stres ya, ada adrenalin, serotonin, dopamin, itu bisa meningkatkan stres kita ya. Kalau kita berpuasa, ternyata tubuh kita akan seimbang hormonnya ya. Jadi stres, kemudian depresi, skizofrenia dan lainnya akan juga menurun ya kasusnya. Kemudian juga ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Atau hormon yang dia membuat kita senang ya, mood kita bagus. Juga untuk mengurangi rasa nyeri di dalam tubuh kita. Ketika kita berpuasa, kita pasrah, kemudian kita ikhlas, ya toh. Kemudian kita berpuasa dengan berbuka dengan orang yang kita cintai, maka endorfin kita akan naik, sehingga perasaannya itu nyaman, bahagia, jadi senang ya. Kemudian juga banyak sekali manfaatnya untuk usuran saraf pusat juga bagus. Kemudian untuk sistem enzim-enzim dalam tubuh kita normal semuanya ya. Banyak sekali penelitian di sana. Kalau bisa nggak untuk detok tubuh? Karena mengingat kita itu kan kadang makannya juga sembarangan ya. Tentunya banyak racun-racun yang ada di tubuh kita. Apakah dengan puasa ini bisa mendetok tubuh kita? Iya. Jadi kalau kita berpuasa sekitar 1 bulan, 10 hari pertama itu kita akan mengalami detoksifikasi yang besar-besaran. Dimana selama kita mengistirahatkan dari waktu jam 12 siang sampai jam 6 misalkan kita berbuka, itu proses racun-racun dalam tubuh kita akan keluar secara banyak, sehingga kita merasakan tubuh kita itu ada kadang-kalanya kita merasakan pusing, kemudian lemes, kemudian kita demam. Itu sebenarnya malah bagus. Itu ya, efek yang wajar, efek yang wajar sekali ya. Kemudian mulai bulan minggu kedua sampai ke 20 hari kita puasa juga prosesnya masih berlangsung ya, detoksifikasi tubuh kita. Memasuki minggu ketiga, kita akan merasakan keseimbangan fungsi fisiologis kita yang optimal sekali. Makanya kadang kita merasakan setelah kita lebaran itu kita merasa malah tidak nyaman sekali ya, karena tubuh kita sudah optimal sekali sebenarnya ya. Tubuh kita sudah optimal, kemudian terjadi regenerasi sel-sel tubuh kita, kemudian dibongkar ya lemak-lemak dalam tubuh kita karena asupan yang dikurangi makanan dan minumnya.
Oke, untuk tugas apoteker sendiri gimana ya untuk kepada pasien yang harus minum obat saat puasa? Ya, jadi apapun yang terjadi, misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang sedang konsumsi obat ingin berpuasa, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, ingat Sobat Sehat, harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Tidak boleh memberikan keputusan sendiri ya. Iya, tetap jangan minum obat sembarangan ya. Berkonsultasi ke dokternya apakah layak untuk berpuasa atau tidak. Setelah dokter memutuskan untuk boleh berpuasa, maka keputusan tetap ada pada si pasiennya ya. Ketika boleh berpuasa, maka nanti akan terjadi suatu perubahan jadwal minum obat. Jadi nanti akan boleh berkonsultasi dengan apoteker untuk pengaturan jadwalnya ya, jadwal minum obatnya. Karena apa? Dengan kita berpuasa, waktu makan minum kita akan dibatasi. Dari mulai matahari terbit, fajar terbit, sampai nanti kita berbuka tidak boleh minum obat apapun. Makanya sekitar 10 sampai 11 jam kita berpuasa, boleh bermakan minum itulah waktu yang kita gunakan untuk minum obat. Oh gitu. Sebenarnya gimana sih perjalanan obat, atau apa sih yang terjadi di saat kita itu minum obat pada tubuh kita? Iya. Jadi ketika kita minum obat, misalkan kita memilih bentuk sediaan obat yang padat ya, misalkan padat tablet, itu, tablet ya, yang keras ya. Yang keras ya. Ada tablet, ada kaplet, ada kapsul, ada pil. Ketika kita minum obat, maka di dalam pencernaan kita akan terjadi 3 fase ya. Ada fase biofarmasi atau istilahnya biofarmaseutika ya, di mana suatu obat tersebut akan mengembang, kemudian akan hancur, kemudian akan larut. Kemudian apa yang terjadi? Otomatis zat aktifnya akan lepas. Kemudian masuki fase yang kedua, yaitu fase farmakokinetik. Nah, disinilah faktor yang akan nanti berpengaruh ke minum obat ya. Ada absorpsi atau penyerapan, distribusi, peredaran, kemudian metabolisme atau perombakan, kemudian ekskresi. Kemudian barulah fase yang ketiga, yaitu fase farmakodinamik, di mana obat akan berikatan dengan reseptor tempat kerja, sehingga barulah menimbulkan suatu efek yang kita inginkan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Sobat Sehat nih. Gimana sih jadwal minum obat saat kita berpuasa? Mengingatkan ada obat yang harus diminum mungkin 3 kali sehari. Kalau mungkin 1 kali sehari itu tidak masalah ya, bisa diminum saat buka maupun saat sahur. Tapi kalau harus 3 kali gimana? Iya, jadi kalau kita mendapatkan suatu obat, nanti aturan dosisnya bisa bermacam-macam ya. Ada yang sehari 1 kali, ada yang 2 kali, ada 3, bahkan ada yang 4 kali. Nah, jadi ketika kita berpuasa, maka kita akan menjadwalkan lagi atau akan mengatur lagi minum obat tadi. Misalkan kalau obat yang diminum sehari 1 kali tidak ada masalah, kita bisa minum pada waktu berbuka ataupun waktu sahur ya. 2 pilihan itu. Yang penting jangan dibolak-balik. Ketika sudah minum berbuka ya otomatis hari kedua berbuka terus ya. Nanti kadar obatnya akan berubah ketika dia diacak ya. Kemudian kalau obat yang diminum sehari 2 kali, maka bisa diminum pada waktu berbuka ataupun waktu sahur, tidak ada masalah juga. Ketika obat diminum sehari 3 kali, maka 10,5 jam itu kita manfaatkan. Misalkan kita minum pada waktu berbuka, kemudian tengah malam, kemudian kita waktu sahur. Nah, ini tengah malam ini yang berat ini Mas. Kalau kita mungkin habis tarawih itu sudah mengantuk, capek, karena nanti juga kita harus bangun lagi makan sahur. Kalau nanti disuruh bangun untuk minum obat jam 11 atau jam 12, mungkin kita sudah posisi ngantuk, malah tidak bangun, dan fase minum obat itu kelewat. Terus cara mensikapinya gimana nih? Jadi kita harus berkonsultasi ke dokter. Jadi ketika frekuensi obatnya diminum lebih dari 2, ini akan berpengaruh ke efek minum obat ketika berpuasa. Ya. Tapi tidak ada masalah. Pabrik farmasi atau industri farmasi sudah banyak membuat obat dalam bentuk lepas lambat, di mana obat lepas lambat ini frekuensi minum obatnya akan sedikit, hanya 1 kali. Oh gitu, jadi lebih sedikit ya. Misalkan obat-obat hipotensi ya, golongan AC inhibitor, ada namanya obat Captopril, diminum sehari 3 kali. Kalau dia ada kesulitan ketika minum obat frekuensinya tengah malam, misalkan harus minum, kita bisa menggunakan obat yang dia lepas lambat, jadi sehari cuma 1 kali, misalkan 1 golongan yaitu lisinopril. Jadi aman, tidak mengganggu nanti waktu dia istirahat, kemudian kepatuhannya juga akan lebih bagus. Karena apa? Ketika kita minum obat, frekuensi 1 kali, 2 kali, 3 kali itu tergantung adalah waktu paruh obat. Waktu paruh itu waktu obat untuk kadar obatnya menjadi separuh di dalam darah. Jadi misalkan kita minum obat 500 mg,
nanti 6 jam setelah itu kadarnya di dalam darah 250 mg, maka waktu paronya sekitar 6 jam itu. Nanti tambah 6 jam lagi baru dieliminasi, hilang semuanya di dalam darah. Jadi ketika waktu paronya panjang, maka frekuensi minum obatnya juga akan semakin sedikit. Dan ini akan membantu pasien lebih mudah menggunakan obatnya. Oh gitu. Oke, Mas Catur, kan ada tuh obat-obat yang harus diminum sebelum maupun sesudah makan. Nah ini kalau kita berpuasa, mungkin ada ya yang waktu kita buka puasa itu kan, apakah kita itu harus minum obat begitu berbuka, itu kita membatalkan puasa kita dulu dengan mungkin makan kurma gitu ya, atau minum teh manis gitu. Tapi apakah langsung kita minum obat tersebut yang untuk sebelum makan ya? Ataukah kita harus misalnya nyemil dulu gitu, baru kita minum obat karena mungkin biar lambungnya ada isi sedikit gitu, atau gimana coba? Jadi sebenarnya untuk waktu minum obat itu tidak hanya minum obat sebelum dan sudah makan. Jadi ada obat yang diminum pagi hari, ada yang malam hari, kemudian ada obat juga sewaktu makan atau bersama makan. Berarti di tengah-tengah makan ya? Di tengah-tengah makan kita harus minum obat. Ada juga obat-obat yang dimakan pada waktu suapan pertama kali makan. Jadi ada obat jenisnya banyak ya? Jenisnya banyak sekali. Obat OAD, obat oral diabetik, itu ada namanya obat akarbosa. Dia waktu kita suapan pertama kali makan kita minum obat. Gitu. Ya. Jadi ketika kita minum obat sebelum dan sudah itu, kita melihat kondisi lambung kita. Jadi lambung kita kosong atau ada terisi makanan. Jadi kalau obat diminum sebelum makan, itu artinya kondisi perut dalam kondisi kosong. Tapi ketika kita berpuasa, ketika kita minum obat-obat pencernaan, misalkan antasida, kemudian obat-obat pencernaan antihistamin 2, kemudian golongan PPI, maka kita harus membatalkan puasa dulu, kemudian kita minum obat tadi, kemudian barulah kita boleh makan besar setelah 30 menitan ya. Berarti 30 menit setelah minum obat sebelum makan itu tadi ya? Gitu. Karena apa? Kondisi aturan pakai minum obat sebelum dan setelah itu ada tujuannya ya. Ketika kita minum obat itu sebelum makan, maka berpengaruh ke absorpsi atau penyerapan obatnya. Oh, penyerapan obat oleh tubuh kita gitu. Kalau lambung dalam kondisi kosong, obat tersebut diminum sebelum makan, maka absorpsinya akan lebih optimal atau lebih bagus. Juga ada obat yang diminum setelah makan. Kenapa kok harus setelah makan? Ini juga berpengaruh ke absorpsi atau penyerapan obatnya. Jadi ada juga kadang yang dia dengan adanya makanan itu akan mengurangi sedikit, akan mengurangi iritasi dari asam lambung atau gasternya. Jadi obat-obat yang bersifat asam itu disarankan untuk minum setelah makan, karena supaya orang-orang yang punya riwayat MAH atau apa, dia tidak akan naik asam lambungnya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas Catur nih ya. Kan obat itu macam-macam ya, tadi udah disebutkan Mas Catur, ini jenisnya banyak. Nah, apakah semua obat itu bisa membatalkan puasa? Ya, jadi tahun 1997 itu ada suatu pertemuan ya antara ulama kemudian lembaga kesehatan di dunia itu di negara Maroko. Di sana merekomendasikan, memberikan rekomendasi bahwa ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa. Artinya bisa diberikan walaupun orang itu sedang berpuasa ya. Kemudian juga referensi dari kita juga ada Fatwa MUI ya, tahun 2004 nomor 2539. Di sana ada beberapa obat yang tidak akan membatalkan puasa. Salah satunya obat yang penting tidak masuk dalam saluran pencernaan, tidak melalui mulut atau lubang besar kita, masuk ke dalam saluran pencernaan. Contoh obat-obat yang dia semi padat atau penggunaannya lewat permukaan kulit. Jadi seperti salep gitu ya. Ada salep, kemudian ada pasta, ada gel, ada lotion, itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Kemudian, aman berarti aman ya, boleh mau pakai krim, mau pakai hand body, mau pakai salep, aman ya, karena tidak masuk lewat saluran pencernaan. Kemudian obat-obat yang dia tidak melalui mulut, misalkan lewat dubur, kemudian lewat vagina, itu aman. Kemudian obat-obat untuk pasien-pasien yang asma ya, kemudian aerosol yang disemprotkan itu itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada juga obat-obat intravena pun tidak akan membatalkan puasa, selagi dia tidak termasuk kategori nutrisi makanan ya. Penyuntikan lewat IV, penyuntikan lewat otot, lewat di bawah kulit, insya Allah aman ya. Kemudian juga obat-obat yang dia oksigen, anestesi, itu insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Untuk tetes mata atau tetes telinga sendiri gimana? Nah, termasuk juga obat-obat cair,
dalam bentuk tetes mata, kemudian tetes hidung, tetes telinga, ya, dia tidak masuk ke dalam saluran, tidak masuk ke dalam mulut, juga tidak masuk dalam saluran pencernaan. Jadi insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Aman semuanya. Aman. Ya, aman. Oke, Mas Catur, sampaikan dong ke teman-teman pesan-pesan ya, jadwal atau cara minum obat biar obat itu optimal selama kita menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi teman-teman yang berpuasa, yang ingin menjalankan ibadah puasa nanti sebentar lagi tanpa mengganggu aktivitas minum obatnya, tetap harus berkonsultasi dengan dokter ya. Konsultasi dengan dokter, kemudian setelah dokter menyatakan bahwa layak atau boleh untuk berpuasa, maka nanti akan kita advis atau berikan pertimbangan untuk penjadwalan minum obat. Jadi obat tetap berjalan, puasa juga tidak akan terganggu, penyakitnya juga akan terkendali ya. Jadi kita bisa beribadah kemudian sambil minum obat. Yang penting harus sudah ada konsultasi dengan dokter dulu, sehingga nanti kita akan berpuasa dengan aman dan sehat tentunya. Oke, terima kasih Mas Catur atas kesediaannya hadir di acara Infus. Jangan bosan ya Mas, kita undang untuk acara Infus. Kalau bisa diundang lagi. Oke, siap ya kita. Demikian Sobat Sehat Infus, kita bincang sehat pada siang ini yaitu tentang jadwal minum obat saat puasa. Jangan lupa saksikan episode Infus berikutnya tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian Infus pada siang ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.